Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya Bapak Ibu dan teman-teman semua berbahagia, dilindungi Tuhan dengan sempurna dan tentunya menjadi berkat besar bagi banyak orang. Sebab Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Dan tentunya itu memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan dialog antara dua muslimah dengan Edis TV ya. Dua-duanya seorang muslimah yang lumayan ya, karena mungkin tidak terlalu taat dalam beragama, tetapi yang satu setuju dengan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, dan yang satunya lagi tidak setuju dengan Taurat dan Injil. Padahal di kitab sucinya, Al-Quran, diperintahkan untuk membaca dan percaya kepada Taurat dan Injil. Nah, bagaimana dua mode yang berbeda ini, yang satu marah-marah dan yang satu senyum-senyum, melakukan diskusi dengan Edis TV. Mari kita saksikan bersama-sama diskusi yang menarik ini. Tuhan memberkati. Kalista Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edis, gimana? Puji Tuhan, sehat saya. Bagaimana Kalista, apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi hari ini saya mau kajian, tapi kok tulisan saya nggak ada ya? Nggak bisa tampil di situ. Stiker saya. Oh, stikernya tidak kelihatan kalau aku co-hostan. Oke. Begini, saudari ya ukhti Kalista. Di dalam Al-Quran, ketika saya membaca isinya, tertulis di dalam surat Al-Maidah dari mulai 40 sampai 45, dikatakan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Halo? Ya, lanjut. Tetapi mirisnya banyak kaum muslimin wal muslimat justru tidak percaya kepada Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ini ada apa kira-kira? Coba silakan Kalista bisa menguraikan. Silakan. Menurut Kalista, antara percaya atau tidak itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berarti suatu saat nanti di yaumil akhir Allah akan bertanya, wahai Kalista, di dalam Al-Quran Nur Karim yang kuturunkan, dikatakan di situ, di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Bagaimana engkau akan menjawab, Allah, itu kan menurut kepercayaan masing-masing. Jawaban macam apa itu? Itu adalah menurut keyakinan masing-masing. Oke, berarti nanti jawabannya kepada Allah. Ya Allah, itu kan keyakinan masing-masing saja gitu. Astaghfirullahaladzim. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Dan barang siapa yang dibacakan kepadanya Al-Quran, niscaya
berdiri bulu kulit mereka. Betul. Itulah tanda-tanda orang beriman. Betul. Gak semuanya orang dibacakan Al-Quran itu langsung merinding. Itu bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan merinding. Betul. Betul. Ya itu bagi yang merinding berarti itu setan. Oke, sekarang Quran menyuruh supaya beriman kepada Taurat dan Injil. Betul. Nah, kenapa tidak mau beriman kepada Taurat dan Injil? Kalau Muslim untuk ke Injil ya nggak mungkin. Dan sesungguhnya tipu daya Ustadz itu sungguh nyata. Kenapa saya katakan? Orang Muslim untuk percaya sama Injil sekarang, kalau orang non-Muslim suruh percaya sama Al-Quran pun tidak bisa. Antara dua itu juga udah jadi permasalahan. Karena di dalam Alkitab tidak ada perintah suruh beriman kepada Injil. Sementara dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Justru Anda malah mengatakan tidak mungkin seorang Muslim percaya kepada Injil. Itulah akibat daripada mengikuti mulut Ustadz yang sangat keji, yang penuh dengan tipu daya. Ini 11-12 sama si Mr. M. Kok sebenarnya? Loh, ini bukan 11-12. Astagfirullahalazim. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan ini. Coba dengarkan. Siapa yang menyuruh beriman kepada Taurat dan Injil? Gak ada. Astaga. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Aduh, sungguh nekat yang nyata. Sebentar, saya bacakan dulu ayatnya. Aduh. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Kita berdasarkan ayat loh. Kita nggak ngarang-ngarang. Gimana? Enggak lanjut. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Bentar, pakai waktu dulu kita, pakai waktu. Mana waktunya? Biar kita champion liga dulu kita. Mana waktunya kok nggak ada? Oke, baik, saya tampilkan. Perhatikan ya. Bentar. Itu ada tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Saya bacakan ayatnya ya. Perlu saya balik atau di sini saja langsung saya bacakan? Nanti kalau saya baca gini nanti tidak percaya. Sedangkan Al-Quran saja mereka tidak percaya. Baik, saya bacakan. Ini ya, ayatnya ya. Surat Al-Maidah ayat 46. Apa katanya? Kami meneruskan, iklan ini. Nih, kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel, dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa? Kitab-kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.
yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah lihat? Ya, jadi yang berisi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah Taurat dan Injil yang terdapat petunjuk dan cahaya. Lalu kenapa kaum muslimin wal muslimat tidak mau beriman kepadanya? Ini sungguh kesesatan yang nyata. Silakan tanggapan Anda. Sekarang kalau suruh muslim ya percaya sama Injil ya. Coba Edis TV bisa nggak bikin 10 orang untuk percaya Injil? Banyak yang percaya Injil. Jamaah Edis TV, saya tanya begini. Di dalam Kalau jamaah Edis TV pasti akan percaya. Kalista, dengarkan. Tadi kan Kalista suruh saya membuktikan. Buktikan 10 orang. Banyak bukan? Bukan kau yang membuktikan sendiri. Iya, bukan cuma 10. Kalista ada banyak. Di sini jamaah Edis TV banyak yang sudah percaya Taurat dan Injil. Yang belum percaya tinggal Kalista seorang diri. Dia Kalista tidak percaya. Itu sungguh bukti yang nyata. Berarti tidak percaya kepada Quran. Saya tidak percaya sama Al-Quran. Saya tidak percaya dengan Injil. Dua-duanya saya tidak percaya. Astagfirullahaladzim. Berarti dia tidak percaya, saudara-saudara. Oke lah, baiklah. Oke, Kalista, saya mau tanya dulu. Boleh tanya, di KTP tertulis agama apa? Di KTP nggak ada agamanya. Kosong. Astagfirullahaladzim. Tidak ada KTP-nya, agama. Pemirsa jamaah Edis TV yang budiman, setahu saya ya, kalau kita bikin KTP, di KTP itu tertulis agama. Agama. Sekarang zaman 2026 agama sudah dihilangkan. Masa ini sungguh bohong yang nyata. Coba teman-teman yang bikin KTP tahun 2026. Bohong ini Kalista. Cantik-cantik tetapi tukang bohong. Aduh. Bagaimana ini Kalista? Jangan bohong lah. Saya diam kok Edis. Marah dia. Sebentar. Ku cek dulu namanya. Boru Nasution kok dia ternyata. Sebentar. Ada pula tulisannya kun fayakun. Muslimah ini, Bang. Kenapa kau berbohong, kau Boru Nasution? Itu tulis Ya biarkan aja tulis. Boru Nasution kun fayakun. Kun fayakun itu kan salah satu ayat di dalam Quran. Aku aja ini Edis TV sama-sama gila. Sebenarnya saudara-saudara, ini akibat daripada dia tidak bisa menjawab apa yang tertulis di situ. Sudah tertulis disuruh percaya Taurat, suruh percaya Injil, tapi dia tidak mau, akibatnya dia bingung sendiri. Nah, karena sudah bingung, maka akuilah tidak punya agama.
Sungguh Anda berada di dalam kebingungan yang nyata. Tidak ada kebingungan yang nyata. Loh, buktinya tadi sudah jelas tuh. Gila yang nyata. KTP tidak ada agamanya. Tidak percaya dengan Injil dan Al-Quran. Apalagi buktinya? Hmm? Jawabannya. Ya, berarti sudah tidak percaya Al-Quran? Sekarang bertanya sama kau. Kita kalau percaya sama Al-Quran ya, kalau kita lapar, baca Al-Quran kenyang. Oh, berarti dia tidak percaya Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Di mana? Kita kenyang. Gak ada dua-duanya gak kenyang. Yang kenyang adalah nasi. Baiklah. Ini saya suka ini dengan pikiran seperti ini. Pertanyaannya adalah, di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah makanan alias nasi? Tidak ada. Ya udah, Oh. kalau kita lapar, baca Al-Quran tidak kenyang, baca Injil pun tidak kenyang. Yang kenyang makan nasi, haus minum. Ya memang kalau makan ya kalau makan ya makan nasi. Astaga. Al-Quran itu bukanlah nasi. Astaga, gimana sih? Kenapa engkau mengatakan? Bilang dari tadi, memang Berarti- Al-Quran nasi itu siapa? Justru tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau kita baca Quran tidak bikin kenyang, ya memang betul. Loh, memang betul dalam Quran tidak ada dikatakan kalau baca Quran kenyang, nggak ada. Ada kenyang, ada haus. Udah. Ya memang. Assalamualaikum. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Masih ada satu putaran berikutnya. Jangan lari dulu biar kita Ada. match dulu. Kabur dia. Berat. Nanti ini saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan SA Baby. Waduh, kok namanya Baby ini? Sangat mencurigation ini kok Baby ini. Baby. Baby, saya boleh tanya, Baby? Apa? Saya ini kan seorang ustadz, tetapi ustadz yang agak dalam tanda kutip ya, agak lain begitu. Lainnya kenapa? Karena saya memberitakan yang benar, begitu. Tapi guys, kali 3 guys. Oke, Ya, terus? SA Baby, mau nanya nih saya nih, mohon maaf nih. Anda ini seorang muslimah. Iya, betul. Orang muslimah. Ini cocok ini. Baby, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, Baby ya. Begini, Baby. Iya. Waktu saya membaca Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah, saya baca berkali-kali, 100 kali saya khatam isi Al-Quran. Saya tidak pernah mendapati di situ disuruh beriman kepada hadis. Saya tidak pernah mendapati di situ suruh beriman kepada kitab fikih, kitab tuntunan sholat, kitab ini nggak pernah ada. Yang saya baca di situ adalah disuruh beriman kepada Taurat dan Injil.
Coba nih saya cross check dulu. Jangan-jangan baby ini nggak percaya. Coba baby. Betul atau salah? Di dalam Quran tertulis bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Betul. Betul, ya. Betul. Memang betul. Ada ayatnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46-47. Baca saja di situ. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak jamaah kaum muslimin wal muslimat tidak punya Injil dan Taurat di rumahnya? Ya kenapa? Menurut penerawanganmu nih, menurut penerawanganmu apa kira-kira? Gak tahu. Oke. Sebenarnya yang membuat banyak kaum muslimin wal muslimat tidak percaya kepada Taurat dan Injil, bahkan anti, itu adalah karena slogan-slogan dan tipu daya daripada ulama. Iya. Karena banyak ulama-ulama mengeluarkan statement-statement yang akhirnya membuat umat menjadi anti terhadap Injil dan Taurat. Ulama-ulama malah mempromosikan kitab apa? Kitab Syekh apa? Kitab Syekh ini, kitab itu. Contoh kitab yang paling dipromosikan adalah begini. Barang siapa istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, niscaya dibukakan baginya surga. Loh, coba. Loh, sebentar. SA Baby, pernah denger itu nggak? Perempuan yang mengizinkan suaminya kawin lagi, pintu surga terbuka lebar baginya. Pernah dengar? Iya. Dengar. Itu namanya menurutmu Sakit dadaku. menurutmu itu modus nggak menurutmu? Modus. Nah, justru kitab-kitab itulah yang sekarang banyak dipercaya oleh umat. Begitu, isinya kitab-kitab begitu. Barang siapa seorang istri yang pada malam Jumat minta duluan kepada suaminya, sepakat pahalanya sama seperti membunuh 40 Wahyudi. Loh, betul itu gimana? Dan itulah sekarang yang dipercayai oleh banyak umat. Padahal Quran sama sekali tidak pernah menyebutkan percayalah kepada kitab karangan Syekh Udin, Syekh Usman, Syekh siapa. Nggak ada. Begitu. Betul atau betul? Bagaimana? Iya. Tapi saya mau tanya juga nih, SA Baby. Ini soalnya kamu ini gimana ya kalau misalnya apa ditanya 10 laki-laki, saya rasa 10-10-nya akan menjawab bahwa kamu ini orangnya cantik. Itu sudah pasti, itu udah pasti. Ya.
Loh, memang iya. Tapi kamu harus begini. Kamu harus berhati-hati kalau bertemu dengan orang yang namanya RK dan Robert. Karena dua orang ini sangat berbahaya. Ya, berbahayanya ya pasti nanti langsung ngajak bagaimana. SA, begini SA. Sebagai seorang perempuan muslimah nih, pernah nggak ada orang yang mengatakan kamu harus berhijab, pakaiannya tidak boleh seperti itu? Ada nggak? Karena apa? Karena itu membuat menampakkan aurat sehingga membuat orang menjadi berdosa. Saya mau tanya itu, benar nggak? Pernah ada nggak yang begitu? Ada pernah. Ada pernah. Nah, padahal saya mau tanya nih, kalau ada seorang perempuan, dia pakaian tertutup semua, oke? Terus Iya. seperti kamu pakaian yang modelnya seperti ini. Kira-kira kalau ada laki-laki yang berbuat jahat kepada perempuan yang entah mau pakaian tertutup, entah mau pakaian terbuka, yang salah perempuannya atau laki-lakinya? Yang salah siapa guys? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Ya. Saya ini tinggalnya di Amerika Serikat. Nah, mungkin dia nggak percaya nih saya di Amerika Serikat. Loh, iya betulan. Loh, tidak percaya ini sudah. Nih, saya balikin kamera saya ya. Siapa tahu kamu tidak percaya. Lihat nih. Ah, siang-siang nggak tuh matahari tuh? Kelihatan nggak? Siang. Lihat tuh, kelihatan nggak tuh? Masih siang bolong kan di sini kan? Nah, di sini masih jam 9 pagi. Nah, di sini ya orang-orang dengan pakaian-pakaian yang seperti kamu yang itu biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa, santai-santai saja, nggak ada orang pusing begitu. Tetapi banyak kejadian kasus nih, dia sudah pakai cadar, udah pakai tutup kepalanya, udah ditinggal matanya doang yang kelihatan cuman jalan begitu. Kayak lemper. Tahu lemper kan? Lemper dibungkus begitu, cuman matanya doang. Lemper nggak dibolongin doang. Tetapi orang seperti itu malah, mohon maaf nih, diperkosa. Sedangkan perempuan-perempuan yang terbuka, nggak apa-apa, aman-aman saja. Pertanyaan saya, di situ yang salah, yang perlu dirubah itu orang pikiran laki-lakinya atau apanya, atau perempuannya. Kan yang perempuan nggak salah, kan udah bertutup. Berarti laki-laki itu. Nah itu dia yang harus diperbaiki itu sebenarnya pikiran laki-lakinya. Kenapa? Karena laki-lakinya memang tidak bisa melihat yang ukti-ukti, susah. Begitu. Ya gimana mau melihat yang ukti-ukti, ya kan?
Nah, inilah yang perlu kita rubah ini sudut pandang. Begitu. Oh gitu. Berarti kita mah gak salah ya. Yang salah mah cowok. Yang salah yang pikirannya itu ngeres. Begitu. Contohnya seperti siapa? Seperti Robert, seperti si RK. Susah mereka itu. Ayo, saya lo. Oke lah, SA Baby. Di sana ada berapa sih yang nonton? Sedikit. Sedikit ya. Berapa di situ? Cuman berapa? 100. 100 orang. Di sini tebak ada berapa? Gak tahu. Di sini ada 9.300 orang. Nah. Banyak banget. Bisa. Oke lah SA Baby. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Oke? Kesempatan apa? Yang lain biar diganti tamu ya. Oke, selamat malam SA. Saya turunkan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dialog atau diskusi yang menggelitik, cukup menarik karena lucu dan sedikit mengundang tanda tanya. Bagaimana seorang muslimah yang marah-marah dengan muslimah yang santuy tapi setuju, sementara yang marah-marah tidak setuju. Dan inilah kita terus harus berdoa, bersafaat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apapun juga kita tidak bisa menghakimi, karena itu iman kepercayaan mereka. Tetapi kita harus berdoa supaya mereka dijamah Tuhan dan mengalami hidayah di dalam Yesus Kristus, mengalami kasih Tuhan, dan mengalami lawatan Tuhan. Kita tahu bahwa banyak murtadi-murtadi yang telah dilawat Tuhan, dan itulah sebabnya mereka bersaksi, karena pertobatan mereka menandakan karya Roh Kudus terus bergerak di akhir zaman ini. Dan doa-doa kita menjadi salah satu cara Tuhan untuk menjangkau mereka. Tetaplah setia bersafaat, tetaplah setia bersaksi. Tuhan pasti memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.